Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa pada hari ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabatnya. Yang kadang-kadang yang dipersaudarakan oleh Rasul itu sahabat yang berbeda, karakternya berbeda, bangsa berbeda, suku. Justru dengan dipersaudarakan tersebut mereka saling mewasiatkan, karena persaudaraan yang dibangun oleh Rasul antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu kapilah dengan kapilah lain, bukan hanya dari sudut persaudaraan lahiriah, tetapi persaudaraan batiniah, persaudaraan spiritual. Salah satu contohnya adalah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman itu orang Parsi atau Iran zaman sekarang. Dia suku Parsi yang asalnya beragama Zoroaster. Kemudian dia mencari kebenaran, masuk Nasrani, dan tidak puas akan kebenaran yang diterima dari Nasrani, maka dia datang ke Hijaz, ke Madinah, dan ketemu dengan Rasulullah SAW, masuk Islam. Dia karakternya orang yang cerdas, kritis, intelektual, dan ahli dalam bidang teknologi. Itu dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi pasukan sekutu atau Al-Ahzab, maka dibangun Al-Khandaq, parit. Itu merupakan hasil pemikiran intelektual Salman Al-Farisi. Orangnya hebat, cerdas, karakternya kritis, cari kebenaran terus-menerus. Sedangkan yang disaudarakan oleh Rasul Salman itu kepada Abu Darda. Abu Darda itu penduduk asli Madinah, kaum Ansor. Dia itu seorang ulama yang senantiasa lebih cenderung kepada zuhud. Ibadahnya itu sangat tekun, ritual, tapi praktis. Apapun yang dipraktekkan Rasul, maka dia akan selalu ikut tanpa pemikiran apapun. Pokoknya apapun yang diperbuat Rasul, maka dia ikut. Tapi dengan demikian beliau lebih tekun, lebih banyak, bahkan secara ekstrim juhudnya hampir membenci dunia, saking tekunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Rasulullah SAW dua karakter, dua suku bangsa
Dua suku kabilah yang berbeda itu dipersaudarakan, yang tentu saja supaya seimbang dengan persaudaraan itu. Yang intelektual jangan ekstrim intelektualnya, karena nanti diingatkan oleh Abu Darda. Yang tazkiyatun nafas lebih kepada tasawuf, lebih kepada zuhud, tidak ekstrim, sehingga diajak berpikir. Dan ini pengalaman ini diceritakan oleh Abu Zuhfah, yang diriwayatkan Abu Zuhfah itu wafatnya tahun 74 Hijriah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah pada juz 1, juz 7 halaman 76. Kata Abu Zuhfah, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mempersaudarakan baina Salman wa Abi Darda, antara Salman yang karakternya cerdas, kritis, intelek, dengan Abu Darda yang zuhud, tekun beribadah, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena persaudaraan tersebut, maka Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Fazaro Salman Abu Darda. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Faro'a, maka Salman melihat Umma Darda, istri Abu Darda atau ibu Darda, mutabaddilah, orangnya tidak berhias, tidak berdandan, tidak mempercantik diri. Kata orang Sunda, senal senul, tidak necis. Kemudian Salman bertanya, Masya anuki, apa yang terjadi? Oh, kenapa engkau tidak berhias, tidak mempercantik diri, tidak berdandan? Karena Salman berpendapat istri itu harus berhias, harus mempercantik diri, terutama di rumahnya untuk suami, harus tampil menarik. Ini kok senal-senul begitu, Masya nuk, apa yang terjadi? Kata Salman. Qalat, maka istri Abu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu yang bernama Abu Darda itu tidak butuh dunia, jadi tidak perlu saya mempercantik diri. Karena Abu Darda suamiku tidak butuh istri cantik, tidak butuh dunia. Dia tidak memerlukan kecantikan istrinya. Faja Abu Darda, sedang dialog tersebut, maka datanglah Abu Darda. Fasona'a lahu ta'aman, Abu Darda membuatkan hidangan untuk Salman, dan setelah selesai membuatkan hidangan untuk Salman, maka dia mempersilahkan, ayo silahkan saudaraku, tamuku untuk makan. Kata Salman, kenapa Anda tidak makan? Ayo kita makan bersama. Kata Abu Darda, fa inni shaim, aku kebetulan sedang saum. Jadi silakan saja Anda yang makan, saya tidak perlu karena aku sedang saum. Qala, maka Salman mengatakan, ma ana biakilin hatta ta'kul, aku tidak makan kalau engkau tidak makan. Aku baru makan kalau engkau juga makan bersama. Saum bagaimana? Kata Salman, ya kalau mau ya buka aja, maka saya akan makan bersama kamu. Qala fa'akala, maka akhirnya diperintah oleh Salman agar Abu Darda itu berbuka demi menghormati tamu, maka dia juga berbuka. Falamma kana lail, pada waktu malam dia mau nginap di rumah Abu Darda, Salman itu. Dahaba Abu Darda sudah mau bangun, awal malam sudah mau bangun untuk bertahajud.
Maka Salman menegur, "Nam, tidurlah, ini belum waktunya. Tidur Anda belum nyenyak, belum lama. Baru saja kok tidur, kok sudah bangun lagi. Udah tidur saja." Akhirnya ya demi menghormati tamu dia tidur lagi. Kemudian bangun lagi, suruh tidur lagi karena masih terlalu awal. Baru di akhir malam Salman sama-sama bangun. Ayo, sekarang sudah akhir malam, kita melaksanakan qiyamul lail. Lalu dia berkata, "Wahai Abu Darda, saudaraku, inna li rabbika alai haqqan." Sesungguhnya bagi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak yang harus kita penuhi. Wali nafsika alai haqqan, tapi bagi dirimu juga butuh hak. Makanya saya suruh tidur kalau Anda belum lama tidurnya, nanti sakit. Karena jasadmu juga punya hak yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus dipenuhi. Wali ahlika, bagi istrimu, bagi keluarga juga punya hak. Maka harus disediakan istri itu alat-alatnya, kecantikannya untuk berdandan, untuk berhias, pakaiannya yang bagus. Karena istri juga punya hak, harus dipenuhi. Kemudian fa'ati, kata Salman, kulladhi haqqin haqqahu. Setiap hak, setiap kewajiban penuhi. Jangan ditinggalkan. Hak Allah harus dipenuhi, hak diri sendiri harus dipenuhi, hak keluarga harus dipenuhi, hak siapapun harus dipenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban. Maka akhirnya Abu Darda itu merasa aneh, kok jadi begini Salman. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengadukan, "Ya Rasulullah, sahabatku Salman menasihatkan saya mau bangun awal malam disuruh tidur, saya mau saum disuruh makan, saya malah ditegaskan punya hak harus dipenuhi, baik kesehatan diri, keluarga maupun apapun. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Shadaqa Salman." Benar itu Salman. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini mengkritik kepada Abu Darda yang terlalu ekstrim masalah ibadah spiritual, sehingga mengabaikan urusan sosial, mengabaikan urusan keluarga, mengabaikan urusan duniawi. Maka oleh Rasul dikritik. Nah, benar itu. Tapi oleh Rasul dibenarkan, seharusnya tawazun, seimbang, tawasud, pertengahan, dan dua-duanya harus dipenuhi, baik bagi hak Allah maupun hak sesama manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, banyak tentu saja pelajaran dari kisah, atau bahkan ini bukan hanya kisah tapi hadis Nabi, karena Rasul langsung mengkritik siapa yang kurang tepat dan membenarkan yang paling benar. Di situ pertama akhon Nabi baina Salman wa Abi Darda. Seperti tadi saya katakan, sahabat yang punya karakter berbeda, suku bangsa berbeda, dan kecerdasannya. Kalau Salman lebih kepada kecerdasan intelektual, kalau Abu Dar lebih kecerdasan spiritual, maka diseimbangkan, itu akhon Nabi. Jadi persaudaraan bukan hanya status, tapi juga amanah ruhaniyah untuk saling mengoreksi, menasehati, dan menyeimbangkan spiritualitas. Jadi pendidikan spiritual itu berbasis muqarabah dan saling kontrol dalam persaudaraan. Kemudian faro'a Umma Darda mutabaddilah. Salman melihat istri
Abu Darda yang tidak berhias, maka di sini ditegur. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan. Jadi keluarga adalah indikator kerukunan keluarga, terpenuhi kebutuhan keluarga itu indikator ibadah. Jadi punya hak untuk dipenuhi, jangan melupakan keluarga di dalam ibadah. Kemudian ditandaskan oleh Salman bahwa sikap Abu Darda itu harus diperbaiki. Jadi kesalahan dalam pengertian zuhud. Zuhud itu bukan membenci dunia, tetapi menyeimbangkan antara kepentingan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah sosial. Jadi Islam itu menolak ekstrim spiritual yang merusak keseimbangan. Makanya itu diperbaiki. Kemudian di situ dikatakan Abu Darda menawarkan makanan, tapi ia sendiri tidak makan. Maka oleh Salman ditegur, ya makanlah. Artinya ibadah sunat tidak boleh mengalahkan yang wajib. Menghormati tamu pada saat itu adalah wajib. Sedangkan saum yang dilakukan oleh Abu Darda adalah sunat. Jadi yang sunat jangan mengalahkan yang wajib. Kemudian Salman memaksa Abu Darda untuk makan berbuka. Jadi Salman itu membatalkan saum Abu Darda. Ini ketaatan kepada yang benar, yang pas. Jadi walaupun ibadah yang sedang dilakukan, kalau itu melanggar, bukan melanggar artinya tidak menghormati yang harus dihormati, maka dikalahkan oleh kewajiban. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ibadah sunat tidak boleh mengalahkan yang wajib. Tentu saja sidang Jumat rahimakumullah masih banyak pelajaran dari kisah tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Sidang Jumat rahimakumullah, ada hal yang patut saya garis bawahi dari hadis riwayat Al-Bukhari yang cerita tentang persaudaraan Abu Darda dengan Salman, yang Salman itu wafatnya tahun 36, sedangkan Abu Darda tahun 32 Hijriah. Antara lain hadis ini mengoreksi ekstremisme ibadah sehingga melupakan sosial. Jadi Islam itu menyeimbangkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Jadi kesehatan jasmani, rohani harus tetap dijaga. Diri atau jasad itu merupakan amanah yang harus dipelihara. Kemudian yang kedua, zuhud itu ternyata diluruskan oleh Rasul. Zuhud itu bukan benci dunia. Tetap dunia itu dicintai karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan dunia karena ibadah, apalagi jangan melupakan ibadah karena dunia. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Kemudian ibadah sunnah itu bisa tidak bisa mengalahkan yang wajib. Jadi yang wajib walaupun sifatnya sosial harus tetap dijaga, harus tetap dipelihara, jangan kalah oleh ibadah sunat.
Kemudian istri juga digambarkan oleh Salman karena faktor kebahagiaan di dalam keluarga itu merupakan salah satu cabang dari ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikap Abu Darda dan Salman, keseimbangan antara intelektual dan spiritual itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mencontoh Rasul itu sesuai dengan petunjuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.